Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak semuanya. Selamat bertemu kembali dengan Bapak. Dalam kesempatan ini kita akan membahas materi listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan menekankan pada materi hukum Coulomb. Ya, kita akan menekankan pada materi hukum Coulomb. Namun sebelumnya kita laksanakan, jangan lupa kalian melakukan presensi kehadiran yang dimana presensi tersebut sudah Bapak upload di Google Classroom. Tinggal kalian lihat di hyperlink yang sudah disiapkan. Ya, jangan lupa absen, karena absen adalah wujud kepedulian kalian terhadap dalam proses pembelajaran. Kemudian kami akan berusaha untuk merekap kehadiran kalian, karena kehadiran kalian merupakan bukti bahwa kalian berpartisipasi aktif di dalam proses pembelajaran tersebut. Ya, kita mulai akan pembahasan pada hukum Coulomb. Yuk, kita akan lihat ilustrasinya di sini. Ada satu pertanyaan yang cukup menggelitik. Masih ingatkah kamu bahwa pada muatan listrik dapat saling tarik-menarik atau saling tolak-menolak? Ya. Kalau kita kembali ke sifat muatan yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, di video sebelumnya, kita sudah membahas bahwa muatan yang sejenis kalau didekatkan akan saling tolak-menolak, sedangkan muatan yang berlainan jenis saat didekatkan akan saling tarik-menarik. Kita lihat ilustrasinya di sini. Ya. Di depan tadi sudah mengatakan ini dua buah muatan, masing-masing adalah H1, kemudian yang kedua adalah H2, dua-duanya adalah muatan positif, terpisah pada jarak R. Ya. Dua buah muatan positif, ini juga positif, begitu didekatkan maka dia akan tolak-menolak dengan gaya sebesar F. Ini juga gaya sebesar F. Lanjut dulu. Sedangkan gambar kedua itu adalah dua buah muatan H1, kemudian H2 juga terpisah pada jarak R. Ternyata dia akan saling menarik-menarik dengan gaya sebesar F. Ini gayanya juga sebesar F. Ya. Sekarang satu pertanyaan, bagaimanakah hubungan antara jarak dua benda yang bermuatan listrik terhadap gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik? Berarti dalam hal ini adalah bagaimana pengaruh jaraknya, kalau diperbesar sebagaimana, kalau jaraknya diperkecil, pengaruhnya terhadap gaya Coulombnya. Yo. Jadi di bawah tadi sudah dijelaskan Bapak bahwa semakin besar gaya, semakin besar jarak. Berarti jikalau R-nya semakin besar, maka F-nya justru akan semakin kecil. Ini, itu dari yang pertama. Semakin besar jarak, maka semakin kecil gaya listriknya. Kemudian yang kedua, ini yang A. Kemudian yang kedua, taruh di sini aja, bahwa semakin besar muatan, berarti H-nya semakin besar, maka besar gaya listrik akan semakin besar juga. Ini artinya kalau jaraknya semakin besar, maka F-nya semakin kecil. Ini namanya berbanding terbalik. Tetapi jika H-nya semakin besar, F-nya semakin besar, maka ini berbanding lurus. Ya. Dan secara matematika, bahwa besarnya gaya Coulomb dirumuskan dengan F, ya, dirumuskan dengan F, bahwa F sama dengan K dikalikan H1 dikalikan H2 dibagi dengan R kuadrat. Lah, K itu apa sih? K adalah konstanta yang besarnya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb kuadrat. Sedangkan H itu apa sih? H adalah muatan dengan satuan Coulomb. Kalau H1 berarti muatan pertama, kalau H2 adalah muatan kedua dengan satuannya adalah Coulomb. Sedangkan R adalah jarak yang memisahkan dua buah muatan tersebut, satuannya adalah meter.
Kita coba pada latihan soal. Dua buah muatan listrik positif. Dua buah muatan listrik positif. Kalau positif didekati dengan positif, pasti akan menolak. Masing-masing Hi dan 2Hi terpisah pada jarak 2 cm. Hitunglah berapa gayanya jika Hi sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom, sedangkan K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom kuadrat. Ditanya berapa gaya kolomnya, F-nya sama dengan berapa? Ini pertanyaannya. Lanjut dulu ya. Bahwa F sama dengan K dikalikan Hi1 dikalikan Hi2 per R kuadrat. K ini adalah K, ini adalah Hi1-nya, ini adalah Hi2-nya, ini adalah R-nya. 9 dikalikan 1,6 dikalikan 3,2 dibagi 4, ketemuannya adalah 11,52. Sekarang tinggal 9, konsepnya pangkat dikalikan sama dengan pangkat dijumlahkan. Berarti 9 dikurangi min 19, berarti ketemunya negatif 10, ditambah min 19, ketemunya adalah min 29, dikurangi 2 kuadrat, itu adalah 4, plus 4, berarti ketemunya adalah ini 10 pangkat negatif 25. Sekarang satuan ini meter persegi dengan meter persegi, ini juga bisa kita hilangkan. Kemudian lagi kolom dengan kolom, ini juga kita hilangkan. Satuannya adalah tinggal Newton. Berarti besarnya gaya kolom sama dengan 1,152 kali 10 pangkat min 24 kolom. Ini sudah mengalami dari 11,52 menjadi 1,152. Jadi simpulannya, apabila dua buah muatan positif Hi dan Hi terpisah pada jarak 2 cm, maka akan dihasilkan gaya tolak menolak sebesar 1,152 kali 10 pangkat min 24 kolom. Kita lihat contoh yang kedua. Dua buah muatan masing-masing ini Hi1 sama dengan 4 mikrokolom, kemudian Hi2 8 mikrokolom. Ini adalah jarak, berarti di sini adalah R-nya. Kemudian di sini adalah K, 9 kali 10 min 9 kali 10 9 Newton meter persegi per kolom kuadrat. Berapakah gayanya? Kita coba. Diketahui Hi2-nya benar, Hi1-nya ya, kemudian R-nya 60 cm sama dengan 6 kali 10 pangkat min 1 meter, kemudian K-nya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom kuadrat. Berarti langsung ditanyakan F-nya. F-nya ini berapa? Kita hitung bareng-bareng. Kita jawab. Rumusnya sama. Ingat, F sama dengan K, Hi1, Hi2 per R kuadrat. F kita masukkan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom kuadrat. Hi1 sama dengan ini Hi1. Ini Hi1-nya. 4 kali 10 pangkat min 6 kolom dikalikan 8 kali 10 pangkat min 16 kolom dibagi dengan 6 kali 10 pangkat min 1 kolom. Ya. Sehingga 9 dikalikan 4 dikalikan 8 dibagi dengan 36. Kenapa? 6 kali 6 adalah 36. Tinggal pangkatnya 9 dikurangi 6 berarti adalah positif 3, dikurangi 6 berarti min 9 ditambah 2 berarti ketemunya min 7. Kita ulangi lagi. 9 dikurangi 12, 9 dikurangi 12 berapa? Ayo. Min 3 ditambah 2 berarti min 1. Berarti ketemunya adalah 8 kali 10 pangkat min 1 Newton. Nah, kita
Sekilas ini ketemunya ini. Nah, kenapa? Asalnya karena 9 kali 6 adalah 36. Berarti ini juga bisa kita ulangkan, kita hilangkan. Ketemunya adalah 8 kali 10 pangkat min 1 Newton. Anak-anak, sekilas itu yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga video singkat ini bermanfaat untuk kalian, membantu di dalam proses pembelajaran di saat ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.